teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, baik teman-teman, mungkin banyak sekali yang bertanya sebenarnya saat ini skuad Timnas belum lengkap dan bagaimana sebenarnya line up yang akan diturunkan oleh Sinteyong dan juga apa formasi atau strategi yang akan dilakukan Sinteyong untuk di dua laga FIFA Matchday melawan Palestina dan juga Argentina. Nah, di sini saya akan membongkarnya dalam artian saya mencoba sedikit menganalisis sependek pengetahuan saya mengenai beberapa line up yang akan diturunkan Sinteyong, dan ini memang menjadi hal yang harus kita bahas ya, karena memang menjadi hal yang sangat luar biasa, karena di sini saya ingin melihat pemain-pemain yang lebih dulu datang dan juga disiplin, dan itu bisa jadi akan menjadi pilihan terbaik bagi Sinteyong dibanding pemain-pemain yang memang hingga saat ini belum bergabung. Mengapa demikian? Karena saya tidak ingin membedakan ya antara pemain bintang dan juga menurut mungkin bagi sebagian besar ini pemain-pemain biasa saja, karena ketika di tubuh timnas menurut saya semuanya adalah pemain bintang. Mereka adalah pemain terbaik yang memang sudah melalui proses seleksi dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan langsung saja membongkar beberapa strategi yang akan dimainkan Sinteyong saat melawan Palestina dan Argentina. Setidaknya ini akan menjadi starter nantinya. Oke, untuk di posisi penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini kita memang sudah tidak ada sosok Nadeo Argawinata yang memang tidak dilepas. Sosok Nadeo ini tidak menjadi pilihan terbaru dari Sinteyong. Wajar saja karena memang performa Nadeo saat ini menurun. Syahrul Trisna ini sangat cocok karena dia memang memiliki bagaimana save pass yang baik, kemudian insting dalam menyimpan bola ketika diserang, dan ini memang menjadi kelebihan tersendiri. Apalagi Syahrul Trisna ini selama di klub ya beberapa musim ini hingga musim lalu dia terbilang produktif dalam jumlah kebobolan. Dia paling sedikit kiper yang memiliki jumlah kebobolan. Ini adalah poin penting, apalagi dia juga sangat disiplin ketika datang di timnas Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini untuk di sisi kanan, nah ini juga pemain yang diharapkan akan segera debut, yakni sosok Sandy Walsh. Sandy Walsh ini mungkin mirip ya dengan beberapa pemain lainnya yang memang menginginkan segera debut, bahkan dirinya datang pas di tanggal 5 dan dia adalah pemain pertama yang datangnya tepat waktu di latihan. Dan ya kita ketahui kemarin dia sempat ya ada cedera waktu latihan kemarin, namun sepertinya dokter juga sudah memberikan gambaran umum bahwa sebenarnya Sandy Walsh ini bisa diturunkan. Nah, ini menjadi hal yang baik. Kemudian yang di sisi tengah di sini tentu masih ada sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini walaupun belum bergabung ya bersama timnas Indonesia, namun dirinya tetap intens latihan bersama timnya dan juga masih memiliki sisa satu pertandingan bersama JDT. Kita akan menunggu bagaimana kiprah ya Jordi Amat ini bersama timnas Indonesia setelah dia on fire. Kenapa saya bilang on fire? Karena di pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia dia mampu menyelamatkan timnas dari kekalahan, dan Jordi Amat ini adalah sosok yang sangat ditunggu bagaimana gaya kepemimpinannya saat melawan Palestina dan juga laga pentingnya melawan Argentina, karena dia sudah pernah bertemu Messi, kemudian pernah bertemu Lautaro Martinez dan juga beberapa pemain-pemain bintang Argentina lainnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga pemain yang baru saja datang ya di tanggal hari Jumat kemarin di tanggal 8, dan ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Elkan Bagot ini memiliki posisi sentral, kemudian tubuhnya juga sangat fit. Ketika di latihan pertamanya itu dari pelatih asisten timnas ya, pelatih fisik mengatakan bahwa fisik Elkan ini performanya sangat bagus. Inilah yang sebenarnya membuat nantinya Elkan bisa menjadi starter, karena pesaing Elkan ini adalah sosok Rizky Ridho, sedangkan Rizky Ridho hingga saat ini belum bisa bergabung karena belum dilepas oleh klubnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan ini juga sama. Ini mungkin bisa nanti antara Edo Febriansah dan juga Pratama Arhan bisa menjadi pergantian yang sangat bagus ya, karena saat ini Edo sudah bergabung bersama timnas, sedangkan Pratama Arhan ini
baru akan bergabung bersama timnas kurang lebih di tanggal 10 atau tanggal 11 nanti, karena dirinya masih memiliki satu pertandingan lagi bersama Tokyo Verdy. Nah, kita harapkan dengan gol yang dilakukan oleh Pratama Arhan melalui lemparan ke dalam kemarin, ini akan membuat Pratama Arhan semakin on fire bersama timnas. Oke, kemudian yang selanjutnya juga pemain ini sudah bergabung bersama timnas, yakni sosok Mark Klok. Nah, formasi yang kita gunakan di sini teman-teman ya adalah 4-3-3. Namun ini bisa berubah ketika Sintayong memang ingin mengevaluasi pemain yang berbeda. Karena menurut saya 4-3-3 ini memang formasi yang ideal ya, dan memang sudah familiar digunakan oleh Coach Shin selain 4-3-2-1. Nah, di posisi kiri ini ada sosok Mark Klok. Mark Klok ini mungkin bisa menjadi opsi bagi Sintayong karena memang dia menjadi pemain kunci. Nah, kemudian di sisi tengah ini teman-teman, sebenarnya Mark Klok ini bisa menjadi kunci di sisi tengah. Namun sepertinya dengan adanya pemain baru yang memang juga disiplin bergabung, yakni Ivar Jenner. Ivar Jenner ini tentu bisa ditempatkan di lini tengah timnas Indonesia karena dia nanti bisa menjadi penyuplai bola di lini depan dan juga lini belakang. Artinya dia akan menjadi pemain yang memang super sibuk di sini. Nah, Ivar Jenner dengan pengalamannya di Eropa bersama FC Utrecht, kemudian beberapa pertandingan resmi Eropa sudah dia mainkan, tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk menempati di posisi lini tengah, dan ini bisa nanti bergantian dengan sosok Rahmat Irianto. Nah, kemudian untuk di sisi kanan di pemain tengah ya, di sini tentu masih ada sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand juga alhamdulillah sudah bergabung bersama timnas, kemudian dia juga sudah memiliki beberapa kelebihan ketika berhasil menjuarai SEA Games. Mental dia terbangun, kemudian dia adalah sosok pemain muda potensial. Tentu ini bisa menjadikan gambaran umum untuk Sintayong menjadikan starter sosok Marcelino Ferdinand. Kemudian di sisi kiri ini juga kita masih memiliki pemain yang memang saat ini belum bergabung bersama timnas, namun dirinya memang memiliki pertandingan di tanggal 10 ya, masih memiliki pertandingan di tanggal 10. Kemungkinan besar Patinama ini juga akan bergabung di tanggal 11. Nah, Shane Patinama ini bisa mengisi di sayap kiri. Nah, sayap kiri ini walaupun di sini juga masih ada pemain yang lainnya seperti sosok Witan Sulaiman, namun Witan Sulaiman juga belum dilepas oleh klubnya, dan juga kita ketahui ya akhir-akhir ini performa Witan juga sedikit menurun, sehingga akan membuat persaingan di lini sayap kiri ini juga masih ada sosok Shane Patinama. Oke, kemudian di sisi kanan ini memang saat ini menjadi posisi sentral ya, karena apa, kita ketahui seperti Sadil Ramdhani belum bisa bergabung karena masih cedera bersama Sabah FC. Kita masih menunggu keputusan Sintayong, apakah Sintayong akan memanggil pemain baru, apakah bisa regulasi sesuai FIFA. Tentu kita akan melihat karena Sadil saat ini masih cedera. Kemudian Yaakob Sayuri. Nah, Yaakob Sayuri ini juga dipanggil oleh timnas, namun saat ini dia masih fokus bersama PSM Makassar playoff Liga Champion Asia. Nah, tentu ini akan menjadi hal atau PR bagi Sintayong untuk memikirkan siapa yang akan diturunkan. Namun sepertinya di sini kita masih aman karena ada sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk ini tidak perlu kepindahan federasi karena dia artinya dia bisa diturunkan di timnas senior, dan kita melihat bagaimana performa dari Rafael Struijk di debutan pertama di timnas senior, dan menurut saya sosok di sayap kanan ini bisa ditempati oleh Rafael Struijk. Nah, kemudian di sisi depan, di lini depan ini ada sosok Dimas Derajat. Nah, Dimas Derajat ini tentu kita sudah bisa melihat bagaimana kemampuan dirinya untuk bisa menjadi bagian penting di lini depan. Nanti dia bisa bergantian dengan sosok Dendi Sulistiawan ataupun Rafael Struijk nanti di sisi striker ya. Kemudian di sisi kanannya itu ada sosok pemain kunci timnas juga, yakni Stefano Lillipali. Nah, tentu ini strategi seperti ini akan dirubah oleh Sintayong ataupun dirotasi oleh Sintayong, karena memang Sintayong memiliki kedalaman ya di lini depan ini yang mirip-mirip, karena hampir rata-rata memang bagus. Nah, kita melihatnya sepertinya di lini depan ini akan diisi oleh Dimas Derajat. Kemudian untuk Rafael Struijk ini nanti tentu jika permainannya dalam arti belum bisa nyetel bersama timnas, kita juga masih bisa memiliki sosok Stefano Lillipali yang bisa ditaruh di sayap kanan. Nah, itulah teman-teman kurang lebih gambaran dari potensial timnas Indonesia
Indonesia. Dan memang formasi seperti ini saat ini diharapkan karena Sintayong juga melihat beberapa pemain yang belum datang, dan Sintayong juga tentu akan melihat bagaimana strategi dari lawan. Nah, teman-teman, setelah kita sudah membahas mengenai strategi dan formasi timnas, tentu kita harus melihat bagaimana sebenarnya pemain-pemain yang sudah kita bahas ini apakah memiliki riwayat cedera. Nah, untuk saat ini yang sudah saya lihat melalui data dan juga beberapa informasi terbaru, pemain yang sudah menjadi line up ini alhamdulillah sama sekali tidak memiliki riwayat cedera. Dan juga di pertandingan terakhir, saya juga melihat mengapa saya memilih formasi ini, karena beberapa pemain ini dan juga seluruh line up di pemain yang sudah saya sebutkan ini rata-rata dia sedang on fire bersama klub. Itulah mengapa tentu ini akan menjadi pertimbangan Sintayong untuk bisa, ya teman-teman, ya, untuk bisa menjadi bagian penting bagi line up terbaik, line up terbaru dari timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan line up seperti ini? Apakah kalian yakin Indonesia mampu mengalahkan Palestina dan juga Argentina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.